عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat diberikan kesempatan untuk mengamalkan sekaligus mempelajari ajaran Islam ini. Dan mempelajari ajaran Islam ini adalah salah satu ciri khas orang muslim sejati, ciri khas ahlu sunnati wal jamaah dari zaman ke zaman. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan di antara nikmat Allah atas umat ini berintisab, menyandarkan diri kepada ilmu. Annaha ummatul ilmi. Sungguhnya umat ini adalah umat yang berilmu. Maka orang-orang yang beragama dengan khayalan, baik khayalan ilmu laduni maupun khayalan bertemu Nabi Khidir, khayalan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi, tapi tidak pernah belajar tentang sifat-sifat Nabi. Sebenarnya semua itu bukanlah ilmu yang datang dari Allah. Semuanya adalah khayalan yang datang dari bisikan syaitan. Maka tidak sedikit orang-orang seperti itu gila. Orang semakin belajar ilmu yang aneh-aneh, biasa semakin gila akalnya. Makanya coba lihat bagaimana sebagian orang sedikit-sedikit jalan mundur. Tahu jalan mundur? Jalan mundur itu berarti gila. Saya pernah ceritakan mungkin kepada antum bahwa ada teman yang pernah pergi ke India. Di India itu ada masjid orang-orang Islam. Kata dia, kalau kita melihat dan mundur, maka itu walinya sudah tingkat tinggi. Jadi semakin gila itu semakin jadi wali. Maka ternyata warisan ini masuk ke negeri kita. Itu sebenarnya impor dari India sebenarnya. Atau kebalikannya, ekspor dari Indonesia. Diekspor ke India atau ke tempat-tempat lain. Maka kita lihat di Indonesia juga begitu. Walinya pada gila, ya enggak? Ya, karena gara-gara itu akhirnya banyak orang-orang yang normal yang ingin cepat terkenal, pura-pura gila, belajar doa, jadi wali di sini. Semuanya karena jauh dari ilmu. Maka nikmat ilmu itu luar biasa. Dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Naam jemaah sekalian, azani Allahu iyakum, pada pagi menjelang siang ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Asri. Kita bacakan dulu ayatnya.
Baru kita akan bacakan penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asri ini suratnya bersifat Makkiyah. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ada yang bisa jelaskan ulang apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Ahsant. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Para ulama menyebutkan bahwa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah diutus menemui Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab? Nabi palsu yang ada di negeri Yamamah. Nabi yang pernah menikah dengan nabi palsu perempuan, yang maharnya sholat 5 waktu dikurangi jadi 3 waktu. Orang mahar itu ditambah, dia malah mengurangi, bayangkan. Ini palsunya luar biasa. Tepatnya setelah kenabian sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebelum sahabat ini masuk Islam. Jadi Amr ibn al-As itu di awal Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Dan Amr belum masuk Islam, dia pernah ketemu dengan siapa? Nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Musailamah pun bertanya, apakah yang diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Jadi pertanyaannya, apa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amr menjawab, diturunkan kepadanya satu surat yang ringkas namun sangat padat maknanya. Dia bertanya, surat apakah itu? Amr pun menjawab dengan surat ini. Berarti orang-orang kafir Quraisy bisa nggak baca Quran? Bisa. Wong bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Dan orang-orangnya ahli bahasa. Kemudian Musailamah berpikir sejenak. Setelah itu dia berkata, artinya dia ingin membawakan surat tandingan untuk melawan surat ringkas yang padat makna ini. Dia surat yang luar biasa ini. Surat yang menerangkan tentang
umur manusia yang begitu penting, dan umur yang penting itu bisa mendatangkan kerugian kalau tidak dimanfaatkan untuk beriman dan beramal soleh dan berdakwah. Itu makna yang termuat secara mujmal dari ayat dan surat tersebut. Musailamah ingin melawan surat ini dengan membawa surat lain. Amr bertanya ketika dia mengatakan, telah diturunkan kepadaku surat yang serupa, pendek tapi padat akan makna. Apa suratnya Musailamah ini? Tentu surat palsu. Surat apa? Palsu. Musailamah menjawab, ya wabra, ya wabra, wa innama anta udhunani wa sadrun wasairuka hafru nakrun. Apalah artinya? Hai kelinci, sungguh kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada. Semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Musailamah lalu bertanya, bagaimana menurutmu wahai Amr? Maka Amr berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pendusta. Apa maknanya telinga kelinci 2? Hai kelinci engkau milik telinga. Apa maknanya? Ada yang tahu maknanya? Ana aja bingung. Mungkin dia yang berbicara juga bingung. Apa maksud daripada itu? Ya. Wabar adalah binatang sejenis kelinci. Anggota badan terbesarnya adalah telinga dan dadanya, sehingga anggota tubuh lainnya kurang bagus. Dengan halusinasi itu Musailamah al-Kadzdzab bermaksud menyusun kalimat yang bertentangan dengan wahyu Quran, tetapi ia ditolak mentah-mentah oleh penyembah berhala sekalipun. Waktu itu Amr bin As masih menyembah apa? Berhala. Orang yang menyembah berhala saja menolaknya, bagaimana dengan orang Islam? Ajib. Makanya Musailamah al-Kadzdzab, ini ada cerita sedikit nih, bagaimana dia itu tidak diakui oleh kaumnya sendiri. Siapa yang tidak mengakui? Kaumnya. Waktu perang melawan pasukan Abu Bakar di Yamamah, itu kan Abu Bakar kirim pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah, kurang lebih 6.000 pasukan. Sedangkan Musailamah itu memiliki pasukan, ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 40.000. 6.000 lawan 40.000. Banyakan mana? Pasukan Musailamah. Saya tidak mau cerita semua tentang itu karena memang ceritanya panjang. Kecuali ada waktu khusus buat cerita. Ada satu penjelasan yang ingin saya sampaikan, bahwa pengikut dia saja tidak percaya kalau dia Nabi. Ketika pengikutnya ditanya, kenapa kalian begitu gigih membela Musailamah ini? Padahal dia seorang pendusta. Apakah kalian tidak percaya kalau dia pendusta? Apa kata pengikutnya? Ini pengikut yang setia membela darah dia. Kata mereka, kami tahu Musailamah itu kadzab, katanya. Apa kadzab? Bukan dusta saja, tukang dusta dan dustanya banyak. Dan dustanya biasa level tingkat tinggi, mengaku dapat wahyu. Maka kalau sekarang ada orang mengaku bisa ketemu Nabi di tempat tidurnya, itu bukan kadzib namanya, tapi kadzab. Tahu gak kadzab? Termasuk si Pak Samsudin itu juga kadzab tuh. Ya, bukan kadzib dia, tapi apa? Kadzab. Karena dia menggunakan label agama. Semua orang berdusta dengan label agama namanya apa? Kadzab. Perhatikan, ini bahasa Arab ini. Musailamah al-Kadzdzab. Maka kata umatnya, Musailamah itu adalah kadzab, tukang pembual, pendusta, penipu. Sedangkan Muhammad itu orang yang betul-betul jujur dan diterima perkataannya. Kata pengikut siapa? Musailamah. Tapi karena kami satu kabilah, orang yang pendusta ini lebih kami cintai daripada si Muhammad yang jujur. Apa yang bisa kita ambil dari perkataan ini? Mereka sendiri tidak percaya kepada Musailamah. Bagaimana dengan kita?
Kalau ada orang yang percaya dengan orang semacam Musailamah, maka dia lebih buruk daripada orang musyrik dalam kepercayaannya. Bahkan lebih buruk daripada Musailamah, daripada pengikut siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Maka ikhwan fiddin, ibu-ibu sekalian, orang yang paling tidak percaya kepada orang dukun adalah orang dekatnya. Perhatikan. Orang yang paling tidak percaya kepada dukun dan semacam Musailamah ini adalah siapa? Orang dekatnya. Coba antum baca sejarah. Contoh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Siapa yang paling tidak percaya kepada tukang sihir itu? Ya rajanya sebenarnya. Dan siapa yang tidak percaya kepada raja itu? Tukang sihirnya. Kenapa? Karena raja itu dianggap Tuhan karena permainan tukang sihir. Orang yang paling dekat dengannya itulah yang paling tidak percaya kepada orang-orang si pendusta ini. Maka suatu hari nanti kadang yang membongkarnya siapa? Orang dekatnya. Gitu. Contoh lagi, ini Musailamah ini, ana mau contohkan banyak-banyak supaya orang kayak Samsuddin itu tidak dipercaya lagi di negeri ini. Ya. Di Yaman, tadi Yamamah ya, sekarang di Yaman, pindah ke Yaman dikit. Ada nabi namanya Al-Aswad Al-Unsi, itu julukan. Dia ini disebut Aswad karena memang kulitnya hitam. Baru kali itu nabi kulitnya hitam. Ya, tidak pernah ada nabi kulitnya hitam, nggak ada. Jangankan hitam, coklat saja nabi tidak ada. Nabi itu bagus-bagus kulit dan rupanya. Dan itu bentuk tubuh pilihan Allah untuk para nabi. Tapi tiba-tiba ada nabi hitam di Yaman. Tidak ada yang berani mengingkari kecuali satu orang, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ketika nabi palsu ini mengancam akan membakar Abu Muslim Al-Khawlani, ditariklah Abu Muslim itu, dibawa di hadapannya. Dibisikkan oleh tukang sihirnya, wahai Tuan, jika Anda membakar Abu Muslim dan dia tidak terbakar, ketahuan bohongnya Anda. Siapa yang bisikinnya? Orang paling dekatnya yang paling tidak percaya kepada dia. Tapi kenapa mereka tidak saling bongkar? Fulus. Kalau mau mereka saling bongkar, singkirkan fulusnya, mereka akan saling bongkar. Gitu caranya. Paham kan? Wah, oke. Maka itulah yang terjadi pada siapa namanya? Bapak Samsuddin. Ya, kalau saya sebut Gus nanti dituntut saya. Bukan Gus, itu Gus. Iya. Jadi ini contoh yang real bagaimana mereka itu sesama musyriknya saja tidak percaya. Maka sekali lagi, kalau mau cari orang yang paling tidak percaya kepada dukun, cari orang dekatnya. Orang yang semisal dengan dia, yang seprofesi. Tetapi sebaliknya, sebejat apapun orang, sekelas pengikut Musailamah Al-Kadzdzab masih mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai orang jujur. Di dunia ini siapa penulis tokoh-tokoh ternama seluruh dunia? Orang kafir apa orang Islam? Orang kafir. Tapi siapa yang paling pertama tokoh tersebut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita ambil pelajaran dari situ. Sebejat apapun orang, sekafir apapun orang, kalau dia bertanya kepada fitrahnya, pasti dia membenarkan yang menerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebaliknya, seperti Musailamah tadi, sesetia apapun pengikutnya pasti mengakui kedustaan yang diikutinya. Begitu. Sampai ada salah satu orang dari ormas tertentu, saya tidak menyebut nama ormasnya karena menjaga kode etik, ya, kode etik gitu. Ada orang datang kepada saya, nawarkan tanah untuk bangun pondok, banyak tanahnya. Saya tanya, ente kan ormas tertentu, ormas ini, iya. Kenapa tidak dikasih? Waktu itu ketuanya masih yang lama, gitu kan? Kenapa tidak dikasih saja ke sana? Banyak dustanya Pak Ustadz. Bayangkan tuh. Siapa yang mengatakan ini? Anak apa dia?
Saya sebenarnya mau ngomong begitu, tapi dia duluan. Kenapa? Karena mereka lebih tahu kedustaan orang yang mereka ikuti. Maka sekarang kalau ada orang suka dusta-dusta, biasanya yang akan membongkar dia orang-orang yang semisal dengannya. Tenang saja. Kedustaan itu adalah bangkai. Bangkai kalau dilempar ke laut tak dikubur, tetap dikeluarkan oleh air dan akan bau juga di tepi pantai. Ya enggak? Begitulah kesesatan. Kecuali dia mau bertobat. Sama seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang surat Al-Asr ini. Kembali kepada surat Al-Asr. Lau tadambarun nas hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia merenungkan, mentadaburi, mencermati isi surat ini, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka. Maksudnya cukup sebagai pemotivasi untuk memiliki sifat yang ideal di dalam beragama. Apa sifat yang ideal dalam beragama bagi seorang muslim? Dia beriman, yang melahirkan amal soleh, itu kesempurnaan buat dirinya sendiri. Kemudian dia ingin memperbaiki orang lain, dia menggunakan nasihat dengan menggunakan kebenaran dan kesabaran. Kemudian makna lain lagi, Allah mendahulukan watawasau bil haqqi sebelum watawasau bis sabri. Kenapa? Jawab. Ini masih pagi, walaupun antum puasa bisa jawab. Kenapa didahulukan watawasau bil haqqi baru diakhirkan dengan watawasau bi as-sabri? Ada apa di antara keduanya? Ini pertanyaan, jawabannya agung, istimewa, dan kenyataan terjadi demikian. Kebenaran butuh kesabaran karena ada apa di antara keduanya? Kebenaran dan sabar itu pasti ada sesuatu di tengahnya. Ujian. Jadi setiap orang yang membawa kebenaran, dia harus siapkan modal yang bernama sabar. Karena di dalam kebenaran yang dia bawa dibarengi dengan apa? Ujian. Dan ujian yang paling berat itu ada papan. Enggak ada papan enggak? Oh, enggak disediain. Udah. Taib, enggak apa-apa. Ujian yang paling berat itu, ikhwani fiddin azakumullah, di dalam membawa agama ini ada dua sisi. Ya, ada dua sisi. Sisi pertama dibuli dan diganggu. Ya enggak? Sisi kedua diajak dan dirayu. Ya. Dan dua-duanya menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya enggak? Wanita itu menggunakan cara pertama, diajak. Nabi Yusuf tidak mau, dia pakai cara kedua apa? Ancam penjara. Oh, diterima juga penjara itu. Ya. Jadi ujian itu tidak harus semuanya tidak enak. Ajakan itu semua adalah ujian. Orang karena ingin menyuruh kita meninggalkan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini, mereka setiap hari, setiap waktu membuat buzzer, membuat ini, membuat itu. Untuk apa? Untuk mengusir kita dari dakwah ini. Diajak dulu, ayo kita gabunglah dengan kami. Kadang diajak untuk berpolitik, berpartai, dan itu juga pernah kami dapatin. Tidak mau, diusir dari masjid supaya selesai kajian, atau tidak dibiarkan untuk memberikan kajian. Itu namanya apa? Gangguan. Diajak tidak mampu, kemudian mereka menggunakan cara diganggu. Atau sebaliknya, diganggu tidak mampu, mereka gunakan jurus merayu, menggoda, menawarkan.
Kita contohkan ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal beliau diketahui dakwahnya itu kurang lebih tahun 3, 4 atau 5 lah kenabian. Di saat itu belum mendapatkan ujian, caci makian, dibuli, dihina oleh Abu Lahab, ditaruh duri di depan rumahnya oleh istri Abu Lahab, di jalan-jalan Rasulullah SAW, diletakkan ari-ari onta di atas kepalanya. Itu namanya apa? Bulian, gangguan. Tapi apa Nabi berhenti? Enggak. Diganggu itu supaya berhenti. Antum diganggu, dikatakan jenggot itu seperti kambing, ciri khas teroris, ciri khas radikal. Radikal dari mana? Wong radikal motong jenggot kok. Tapi itu adalah bagian dari bulian supaya antum berhenti mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tukang sihir, dikatakan peramal, dikatakan penyair, dikatakan apa saja supaya berhenti. Ternyata gangguan itu mendapat respon dari Abu Thalib. Abu Thalib pasang badan supaya keponakannya tidak diganggu lagi, dan dia siap berperang melawan orang-orang yang mengganggu keponakannya. Ketika mereka sudah merasa tidak bisa diganggu Nabi Muhammad ini SAW, mereka pun datang menawarkan tawaran. Apa tawaran? Muhammad, ente mau jadi orang kaya? Nggak mau kan? Jadi orang raja? Nggak mau. Mau memiliki istri yang cantik-cantik? Nggak mau juga. Udah kalau begitu, kamu sembah Tuhan kami setahun, baru kami sembah Tuhanmu. Ya nggak mau dong. Kalau begitu nggak usah kau sembah Tuhan kami, kau usap aja wajah patung berhala itu, kami akan menyembah Tuhanmu tahun depan. Nabi tidak mau. Maka turunlah ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai lakum dinukum waliyadin. Diganggu, tidak ganggu, ditawarkan. Seperti itu ujian dalam berdakwah, di dalam mengemban kebenaran. Maka modal utama yang kita butuhkan adalah as-sabru, kesabaran. Itu ikhwan. Kira-kira siapa di sini yang tidak pernah dibuli karena mengikuti sunnah? Semua pernah dibuli. Tapi coba lihat, ada artis panjang jenggot dibuli kayak antum enggak? Enggak, karena niat sudah beda. Faham? Ada artis panjang jenggot segini. Bahkan ada mungkin aparat negara yang dia ajudannya berjenggot. Ada yang bully enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena niatnya untuk menampakkan keseraman saja atau gagah-gagahan saja. Tapi ketika niat mengikuti sunnah, diganggu. Ya, diganggu. Bahkan ada ikhwan kita yang paling kuat gangguannya terhadap jenggotnya istrinya sendiri. Lagi tidur aja dicukur sama istri jenggotnya. Bayangkan tuh. Bangun-bangun dia lihat jenggotnya sudah habis. Klimis. Coba suaminya tidak ikut sunnah dan masih menjadi preman dan dia premanah gitu kan. Suaminya preman, istrinya premanah. Suaminya panjang jenggot, istrinya panjang anting misalnya gitu. Tidak akan dicukur sama istrinya. Kenapa? Karena beda niat. Bukan untuk mengikuti kebenaran, tapi untuk mengikuti gaya-gaya hidup saja. Jelas? Contoh lagi wanita. Wanita yang pakai jilbab karena mengikuti perintah Allah biasanya dibuli. Tapi wanita yang pakai cadar, yang joget-joget itu dibuli enggak sama orang? Enggak. Hanya untuk gaya fashion saja. Untuk gaya-gaya saja. Yang dibuli itu orang yang mengikuti dan niat memegang kebenaran. Begitu. Oleh karena itu ayat ini kata Imam Syafi'i, coba kita cermati baik-baik. Ayat ini sangat luas dan padat maknanya. Baik, buka halaman selanjutnya, halaman 454. Tafsirnya pendek, insya Allah kita langsung ke surat berikutnya nanti.
Al-asr maknanya adalah masa, di mana masa adalah waktu, adalah tempat berbagai aktivitas anak cucu Adam berlangsung, baik ia berwujud kebaikan maupun keburukan. Ini menunjukkan bahwa seluruh kita ini adalah waktu. Kita ini adalah apa? Waktu. Aktivitas kita ini waktu. Waktu itu bagian dari kita. Apa yang kita lakukan sekarang, itulah waktu baik yang kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh kita dalam keburukan, itulah waktu-waktu kita yang buruk. Maka setiap hilang satu detik atau satu tarikan napas dari kehidupan kita ini, berarti kita kehilangan diri kita. Jangan sampai kehilangan ini hilang begitu saja tanpa ada bekas yang baik. Karena di sini disebutkan al-asr adalah waktu atau zaman yang mana di dalamnya terjadi aktivitas anak cucu Adam atau berlangsung aktivitas anak cucu Adam, baik berupa kebaikan, berwujud kebaikan maupun keburukan. Sekarang pertanyaan anak, kenapa Allah bersumpah dengan al-asr, waktu? Padahal untuk menjelaskan manusia itu rugi, Allah tinggal mengatakan innal insana lafi khusr. Kalau di situ sudah ada kata sumpah dan ada kata penekanan. Tapi Allah mengawali dengan sumpah menggunakan apa? Al-asr. Asr itu ada dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umumnya zaman, waktu. Makna khususnya waktu sholat asar. Ya. Nah, baik yang bermakna waktu sholat asar maupun bermakna umum, kenapa Allah gunakan kata ini untuk bersumpah? Ada yang tahu kaedahnya? Kaedahnya kenapa Allah bersumpah dengan al-asr? Satu jawabannya. Jawabannya adalah karena menunjukkan pentingnya waktu. Kaedah sumpah Allah, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dia mau pakai. Tapi kita cuma bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, setiap yang dipakai sumpah oleh Allah, dia memiliki kedudukan atau memiliki derajat yang penting dalam agama kita. Di antaranya apa? Waktu. Waktu itu sangat penting. Makanya Allah gunakan untuk bersumpah. Kemudian kalau dimaknakan dengan asar itu sholat asar, itu menunjukkan juga pentingnya sholat asar. Yang mana sholat asar itu kalau ditinggalkan sengaja orang tinggalkan sholat asar, maka kebaikan dia dari waktu fajar sampai sore batal semuanya. Bukan hanya sholat asar ini saja, tapi batal semua aktivitas baiknya dari waktu fajar sampai sore. Ya, karena sholat asar itu sholat yang penting, namanya sholat wusta. Maka Nabi pernah melaknat Yahudi karena perang yang terjadi antara beliau dengan mereka, tidak henti-hentinya sampai Rasulullah tidak bisa melakukan sholat asar, sholat maghrib baru dilakukannya di waktu sholat isya, waktu perang. Nah, ini mengenai al-asr. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kata asar berarti sholat asar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh anak. Berarti ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Tapi yang paling populer, al-asr itu adalah waktu yang bermakna umum, zaman. Dengan demikian Allah Azza wa Jal telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia berada dalam kerugian. Dan ini jawab sumpahnya. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti yang kita tunggu apa? Jawab daripada sumpah. Jadi ketika Allah bersumpah, Allah ingin menjelaskan sesuatu yang penting kepada kita. Apa perkara itu?
innal insana lafi khusrin. Setelah Allah bersumpah, Allah ingin menjelaskan tentang kedudukan kehidupan manusia ini. Bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar tidak dikatakan merugi, tapi benar-benar berada dalam kerugian. 3 penekanan yang Allah gunakan untuk menjelaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Penekanan pertama, sumpah di awal surat wal asri. Yang kedua, Allah gunakan kata inna. Kata apa di situ? Innal insana. Inna dalam bahasa Arab huruf taukid, huruf penekanan, penjelasan. Kalau kita mau bahasakan dengan bahasa tubuh, sesungguhnya gitu. Pakai bahasa tubuh ya. Sesungguhnya gitu bahasa tubuhnya. Ya. Dan biasanya bahasa tubuh itu dipakai oleh orang-orang sastrawan. Ya, ketika dia menyampaikan ayat-ayat semacam ini. Sama seperti kalla gitu kan. Itu harus pakai bahasa tubuh kalau lagi khutbah. Jangan kalla, enggak cocok. Ini disuruh dagang aja. Jangan suruh khutbah, enggak ngerti. Nah, demikian juga kalimat ini. Inna, sesungguhnya manusia itu. Penekanan kedua. Ketiga, di kata fi itu diawali dengan la. La fi. Coba lihat ayatnya. La fi. La itu 2 maknanya. Maknanya untuk sumpah dan maknanya untuk penekanan juga. Untuk apa? Penekanan dan sumpah. Maka betul-betul manusia itu berada dalam kerugian. Rugi itu ada yang rugi dunia akhirat, ada yang rugi dunia untung akhirat saja, ada yang untung dunia tapi rugi akhirat, ada yang untung akhirat rugi dunia. Ada yang rugi dunia, rugi akhirat. Ya enggak? Ada orang rugi dunia dan akhirat. Contoh mana? Orang miskin yang sombong, udah miskin, mintanya di kuburan para wali pula, bukan kepada Allah. Atau udah miskin, tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah sholat. Ada orang seperti ini? Ada, banyak sekali. Dan ini aliran sesat yang paling banyak, aliran tidak sholat. Ya. Yang kedua, rugi dunia, untung akhirat. Mereka adalah orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang taat. Ada enggak orang seperti? Ada. Para fakir miskin yang mereka rela bersabar menanggung daripada derita dan ujian yang Allah berikan. Rugi dunianya, tapi mereka untung akhiratnya. Yang ketiga, untung dunia, rugi akhirat. Ya, seperti raja-raja, penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Untung kelihatan di dunianya, tapi akhiratnya rugi. Yang keempat, untung dunia, untung akhirat. Contoh siapa? Nabi Sulaiman. Kaya. Kaya dunia, kaya akhirat. Ini orang-orang yang harta di tangan tidak diletakkan di hati. Ya, ini tidak dikatakan budak harta. Yang budak harta itu ditaruh di hati padahal tidak ada di tangannya. Berkhayal saja mau kaya, tapi tidak pernah mencari kerja. Udah berapa jenisnya? 4. Ada lagi nggak yang kelima? Nggak ada kayaknya ya. Rugi dunia akhirat, rugi dunia untung akhirat, untung dunia rugi akhirat. Ada yang untung dunia akhirat. Contoh sahabat yang untung dunia akhirat, Utsman bin Affan,
Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya tuh. Khabbab ibnul Arad, setelah dia miskin dia kaya setelah itu, dan dia juga beramal kebaikan dari sahabat Nabi, akhirnya dia kaya. Dan itu tidak menuntut seorang itu harus miskin dulu baru dia untung akhirat. Enggak, tergantung daripada harta yang antum gunakan. Ini mengenai kerugian. Dengan demikian Allah Azza wa Jal telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa. Kecuali illa. Nah, ini pertanyaan nih. Mana yang lebih banyak? Yang merugi apa yang tidak merugi? Dalilnya? Ada kata kecuali. Menurut pendapat yang paling benar, setiap kata yang diletakkan setelah illa maka jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Saya ulangi kaedahnya, ini kaedah usul fikihnya. Cara mengambil dalil dengan kata illa. Setiap kata yang diletakkan setelah illa atau kecuali maka jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Contoh uang misalnya, saya punya uang 10.000, ya. Tepat nggak kalau saya ngomong begini? Uang saya tadi 10.000, uang saya sudah hilang 9.000 kecuali tinggal 1.000. Pas nggak? Pas. Oke. Kalau saya katakan uang saya 10.000, uang saya hilang 1.000 kecuali tinggal 9.000. Pas nggak? Nggak pas. Ya. Karena kalimat kecuali untuk menjelaskan jumlah yang sedikit yang tersisa setelahnya. Ya, maka demikian juga ini. Nah, ini menunjukkan bahwa asal manusia kebanyakan mereka berada dalam kerugian, kesesatan dan kesalahan. Ini juga untuk membantah perkataan orang yang mereka mengatakan ikuti kebanyakan manusia. Iya kan? Ini baru kita bicara tentang kaidah. Belum lagi Allah membicarakan secara jelas. Wa in tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika kau mengikuti kebanyakan manusia, orang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Berarti tidak benar mengatakan mengikuti penting diikuti oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena yang benar itu jumlahnya sedikit. Ya. Dari sekian banyak dukun, ya, dukun yang ada di dunia ini, yang paling benar dukun apa? Dukun beranak. Ya Kak? Dukun beranak tuh jumlah populasi mereka banyak apa sedikit? Udah mulai disingkirkan nih. Ya enggak? Udah enggak boleh lagi ada dukun beranak. Tapi ada enggak dokter-dokter yang menyingkirkan dukun-dukun yang alternatif yang bayar 5 juta, 10 juta itu? Enggak pernah diperbincangkan. Yang diperbincangkan adalah dukun beranak. Karena dia yang paling jujur dari semua dukun. Ya atau tidak? Jawab dulu. Iya. Dukun apa saja, baik dukun cinta, dukun apel pelet, dukun pendatang uang banyak, ya, tunjukkan kepada kita siapa yang jujur di antara mereka. Enggak ada. Baik dukun itu menyembah setan maupun menggunakan alat, sama-sama tidak benar. Kalau mau mengikuti dukun yang taat,
yang jujur dukun beranak. Gitu. Dan dukun beranak itu biasanya mereka sendiri mempraktekkan bahwa mereka punya anak banyak juga. Sampai saya pernah nanya dukun beranak perempuan, "Bu, anaknya banyak sekali, laki-laki." "Iya Pak Ustadz, suami saya bersiul saja bisa hamil saya," kata dia gitu. Kan dia sendiri dukun beranaknya, ahlinya. Ya. Begitu kalau mau percaya kepada yang sedikit. Karena banyaknya manusia itu berdusta, rugi, sesat. Tidak bisa dipakai dalil bahwa kebanyakan orang yang benar. Nah, ini diantara dalilnya bahwa Allah meletakkan orang yang beriman setelah apa? Illah. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Perhatikan kalimatnya ya. Illalladzina amanu. Berarti dulu sampai situ. Saya mau bertanya kepada antum. Kalau antum disuruh percaya kepada sesuatu yang belum antum ketahui ilmunya, kira-kira kepercayaan antum sempurna enggak? Enggak. Sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Antum tidak akan percaya kepada sesuatu yang belum antum baca literaturnya atau melihatnya atau pernah duduk kepada seseorang yang menyampaikan sejarahnya. Antum tidak akan percaya. Atau belum jelas ilmunya, antum tidak akan percaya. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang belum jelas, berarti kepercayaan kita itu cacat. Kepercayaan kita apa? Cacat. Maka bisa disimpulkan orang yang beriman yang tidak merugi di sini adalah yang membangun imannya di atas ilmu. Di atas apa? Ilmu. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau katakan illalladzina amanu bi'ilmihim, kecuali orang-orang yang beriman dengan apa? Ilmu mereka. Maka kalau ada orang yang beriman tanpa ilmu, biasanya goyang dia pasti. Oleh karena itu iman itu dibangun dengan ilmu. Selanjutnya wa amilus shalihat. Amal soleh pun bisa dikatakan soleh nggak tanpa ilmu? Nggak bisa, ikhwan. Amal yang berantakan itu tidak dikatakan soleh kalau tidak dibangun di atas ilmu. Contoh aja bangunan ini. Ini yang mendesain siapa yang mendesainnya? Arsitek kan? Yang menggambarnya arsitek. Sehingga menjadi masjid seperti ini. Bahkan saya pernah melihat rumah, tanahnya itu desain kamar ya. Desain kamar rumah 25 meter tanahnya. Tapi desainnya indah sekali, terasa luas. Kenapa? Karena yang mendesainnya orang yang berilmu. Demikian juga amal. Amal itu walaupun sedikit, kalau dibangun di atas ilmu, itu lebih baik daripada banyak, tapi di atas kebodohan. Maka berkatalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Ubay bin Ka'ab mengatakan, Innal iktisada fi sunnati khairun minal ijtihadi fi khilafi sunnah. Sesungguhnya sederhana beramal sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh beramal tapi menyelisih sunnah. Ilmu di sini ilmu yang diambil dari Al-Quran dan sunnah. Baru benar amal kita. Orang membangun bangunan saja butuh ilmu, apalagi beramal. Ada orang yang mengatakan hanya Allah yang maha tahu. Iya betul kata anda. Hanya Allah yang maha tahu amal kita diterima atau tidak. Oleh karena itu Allah jelaskan begini cara beramal agar diterima, karena Dia yang maha tahu caranya. Faham di sini? Bukan sekedar kita mengatakan hanya Allah yang maha tahu. Tapi kan Allah juga sudah mengajarkan. Karena Dia maha tahu begini cara beramal yang diterima oleh Allah, Dia ajarkan ilmunya. Baru dikatakan amal
soleh. Kira-kira semua orang yang beribadah diterima gak ibadahnya? Dikatakan amal soleh gak? Enggak. Mana dalilnya yang paling mudah didapatkan? Fawailulil musallin. Celaka bagi orang yang solat. Orang solat beribadah enggak? Tapi kenapa dikatakan celaka? Berarti ada solat yang tidak diterima oleh Allah. Ya enggak? Kenapa? Karena dibangun di atas kebodohan. Siapa itu? Alladzina hum, perhatikan kalimatnya, alladzina hum an itu penting tuh dibahas. An salatihim sahun. An itu maknanya lebih luas daripada fi. Fi berarti dalam solat. Kalau an dari solat, artinya menjauh dari solat, menjauh dari waktunya, atau menjauh dari masjid bagi laki-laki, atau menjauh dari ilmunya, tidak mempelajari apa? Ilmunya, atau tidak memperhatikan solat sama sekali, menjauh dari tumak ninahnya, atau menjauh dari keikhlasannya, seperti yang ayat setelahnya, alladzina hum yuraun. Berarti ada ibadah yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dikatakan amal soleh. Maka kesimpulan amal soleh itu dibangun di atas dua syarat: ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Makanya ketika kita beramal ada dua pertanyaan yang kita harus jawab sendiri. Untuk siapa saya beramal dan bagaimana cara saya beramal? Itu pertanyaan untuk diri kita. Untuk siapa saya sholat dan bagaimana cara saya sholat? Ikutin siapa nih? Gitu. Baru benar amal soleh kita. Jadi di sini kata Ibnu Katsir, Allah memberi pengecualian bagi orang-orang yang beriman dengan hati dan mengerjakan amal soleh dengan anggota tubuh. Dan hanya mereka yang selamat, beriman dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Hanya mereka yang selamat dunia, kuburan sampai akhirat nanti. Anda yang masih ingat gak yang pernah Anda sampaikan hadis tentang pertanyaan malaikat dalam kubur kepada orang yang beriman? Sudah ditanya siapa Tuhanmu, agamamu, dan siapa laki-laki diutus dengan kalian? Kan gitu pertanyaannya. Bisa dijawab gak sama orang beriman? Bisa. Malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuka? Kan itu pertanyaannya. Wa ma ilmuka? Kalau diterjemahkan harfiah, apa ilmumu? Kan begitu. Tapi kalau diartikan secara tafsir, dari mana kamu tahu? Kok kamu tahu Tuhanmu Allah, Muhammad Rasulullah, Islam agamamu? Apa yang kau pelajari? Kan begitu. Maka si mayit yang beriman ini menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku belajar Al-Quran. Tidak sekedar belajar. Fa'amantu bihi, aku jadikan dia sebagai iman dalam hati. Lihat. Tidak cukup. Wasaddaqtu, dan aku benarkan dalam bentuk amal. Berarti ilmu, iman, amal. 3 rangkaian yang bisa menjadikan amal kita sebagai amal soleh. Dan itu yang menyelamatkan seseorang di dunianya, di kuburnya, dan sampai nanti di hari kiamat. Maka saya ulangi lagi ya. Ketika Anda beramal, apa yang ditanya? Untuk siapa kita beramal dan bagaimana cara beramal? Dan itu harus dicari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawasau bil haqqi, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, yaitu mewujudkan semua ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan, tapi dengan kebenaran. Karena ada orang menjalankan perintah tapi bukan perintah Allah dan Rasulnya. Ada enggak? Ada atau tidak? Ada yang bisa contohkan? Kita diperintahkan sesuatu tapi tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
Ada yang bisa contohkan yang mudah aja berkaitan dengan hukum apa saja. Antum lagi nikah nih, yang masih muda-muda, ini muda-muda nih, anak kasih tahu dulu. Nanti kalau antum menikah, kan selesai akad tuh. Yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya apa? Akad. Tapi di saat yang bersamaan disuruh membaca talak, ta'liq, talak. Ya kan? Ya tidak? Orang lagi bahagia disuruh talak, bayangkan tuh. Orang lagi bicara nikah, langsung bicara apa nih? Talak. Bicara talak pada saat nikah, dianjurkan gak? Orang lagi mau bahagia. Disuruh baca lagi ta'liq, talak. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perintah enggak itu? Perintah. Harus kita taati? Enggak perlu. Ya maka sebelum kita nikah dulu saya ceramahin dulu tuh kuahnya. Saya ceramahin. Pak, saya kan orang Islam. Enggak perlu saya syahadat ulang di sini. Yang disuruh syahadat kan orang baru masuk Islam. Ya. Terus kedua, kenapa saya disuruh minta ampun di sini? Kan saya cukup minta ampun sendiri aja di rumah lagi sholat, lagi taubat. Ya udahlah Ustadz aja nanti ngisi khutbah nikahnya sendiri, kata dia. Terus sampai itu masalah ta'liq. Kalau saya baca ta'liq ini berarti saya akan dikerangkeng dalam kehidupan saya melalui itu. Saya tidak bisa berbuat tegas kepada istri saya untuk mengajarkan apa? Kebenaran dan kebaikan. Karena ada surat yang saya baca ini. Ya otomatis jadi talak nantinya. Setiap melanggar itu jatuh apa? Talak. Setiap melanggar jatuh talak. Sedangkan cinta itu tidak ada yang tahu seberapa kuatkah dia, seberapa lama kebertahannya, tidak ada yang tahu. Faham di sini? Sehingga ketika terjadi talak terus dan sudah masih berlanjut cinta di antara mereka, ingin bertemu, udah talak 3. Habislah. Bisa kawin lagi kita nanti. Ini jadi masalah. Oleh karena itu, perintah itu harus dengan apa? Kebenaran. Kebenaran itu mengikuti perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Dengan tujuan mencari pahala dan surga yang ada di sisi Allah. Terutama mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Itulah wa tawassaw bil haq. Dan kebenaran itu diukur dengan apa? Tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Harus ditambah satu lagi, pemahaman para sahabat. Kenapa demikian? Karena banyaknya teroris, munculnya pemahaman radikal, mereka itu tidak berdalil dengan logika mereka. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya siapa yang dipakai? Pemahaman dia sendiri, bukan pemahaman para sahabat. Ya. Orang-orang bahkan yang mengatakan Aisyah, orang apa yang mengatakan Aisyah itu pelacur? Syiah. Orang Syiah dan orang munafik. Waliyadzubillah, semoga Allah meridhoi ibu kita yang dikata-katakan oleh mereka sebagai apa? Pelacur. Mereka mengatakan itu dengan dalil dari Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak hanya sekedar bisa hafal Quran atau hadis, tapi ada pemahaman yang kita pakai. Pemahaman yang benar, yang tulus, yang benar. Itu pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Contoh nih Syiah. Ketika mereka mengatakan Aisyah itu kafir, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Tapi pemahaman sendiri. Mana dalil mereka? Dalil mereka adalah Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat permisalan orang kafir dengan dicontohkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua wanita ini adalah pendamping hidup dua hamba yang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya mengkhianati dua nabi tersebut. Lalu keduanya tidak bisa ditolong oleh nabi-nabi tersebut dan keduanya disuruh masuk neraka jahanam. Kalau istri Nabi Nuh dan Nabi Lut bisa begitu kata orang Syiah, maka Aisyah juga bisa begitu. Berdalil enggak mereka? Kira-kira antum bisa jawab enggak?
Ana mau jawab sekarang. Kalau tidak dijawab sekarang, antum akan demam pulang. Karena memikirkan itu gimana cara menjawabnya. Pertama kita jawab dengan menggunakan logika. Pertanyaan saya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, apakah keduanya mati di pangkuan istrinya? Karena tidak pantas seorang nabi mati di pangkuan orang fasik, maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mati di pangkuan istrinya. Sedangkan Nabi SAW mati di pangkuan siapa? Aisyah. Mungkinkah Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia dari seluruh Nabi dan Rasul mati di pangkuan pelacur? Enggak mungkin. Itu logika. Tidak mungkin seorang Nabi mati di pangkuan pemilik sampah. Atau lebih buruk daripada sampah perbuatannya. Tidak mungkin. Ini logika. Sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mati di pangkuan istrinya. Kedua, Nabi-Nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu masih diperbolehkan mempertahankan istri mereka yang musyrik. Namun kebolehan itu dihapus dan dinasakh oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah tidak mungkin dia musyrik. Karena Nabi melarang umatnya menikahi wanita musyrikah. Apalagi istri dia. Tidak mungkin. Ini jawaban dengan dalilnya. Tadi jawaban dengan apa? Logika. Begitu cara memahami. Tapi orang-orang Syiah membangun dalil itu di atas pemahaman mereka. Maka saya ulangi, tidak akan dikatakan kebenaran atau sesuatu yang kita katakan bersumber dari kebenaran tidak akan terjadi atau tidak akan datang dari kebenaran kecuali dengan tiga tadi. Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Contoh teroris. Antum jangan kira mereka melakukan bom Marriott, bom Bali, bom apa saja atau bom di masjid polisi di Cirebon itu waktu itu. Antum jangan kira mereka tidak berdalil. Mereka berdalil. Tapi dalil yang mereka pahami sendiri. Contoh, mereka itu mengkafirkan dulu penguasa atau orang-orang yang tidak mengikuti mereka. Setelah dikafirkan, apa yang terjadi? Dihalalkan darahnya. Kalau sudah dihalalkan darahnya, mereka menggunakan ayat Allah dalam surat Muhammad. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kamu ketemu orang kafir, potong lehernya. Ayatnya benar apa salah? Benar. Tapi begitu mereka gunakan logika mereka, pemahaman mereka sendiri, apa yang terjadi? Bukan jihad yang terjadi, tapi kejahatan. Apa ada menumpahkan darah sebagai perbuatan baik? Ada, kecuali ada waktu jihad yang benar. Waktu merajam orang yang berzina yang telah menikah oleh penguasa. Atau waktu menghukum pancung pembunuh. Tapi pada dasar menumpahkan darah sembarangan tidak benar. Tapi mereka berdalil menggunakan ayat Al-Quran. فَإِذَا لَكِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Dan ini perintah yang sangat tegas. Ketemu orang kafir, potong leher, begitu maksudnya. Antum bayangkan kalau kita salah paham ayat ini. Ini sekitar sini ada orang Nasrani enggak? Banyak. Tetangga saya juga ada tuh, tetangga masjid. Tinggal pergi ke masjid 5 waktu bawa golok, lihat orang kafir potong. Apa begitu kita beragama? Enggak. Terus gimana cara kita memahami ayat tadi? Lihat bagaimana gaya para sahabat, para ulama memadukan ayat-ayat itu dengan ayat lain. Lalu mereka simpulkan kafir yang disuruh dipotong lehernya itu kafir kalau ketemu dengan kita di medan perang. Bukan ketemu di pasar Minggu, bukan. Atau jalan Republika, bukan. Ya. Bukan di situ, ketemu di medan perang. Mana dalilnya? Allah katakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kamu dan tidak memerangi kamu. Allah, sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berarti orang kafir mana yang dibunuh tadi? Kafir yang sedang mengusir kita atau memerangi kita. Nah, itu dia. Ketemu, ya harus tebat selehernya. Nggak bisa diajak main-main. Walaupun dia keluarga kita. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat waktu perang Badar. Nah, jelas di sini. Berarti sekali lagi itu contoh ya. Contoh mengambil dalil tanpa membawa kepada pemahaman yang benar. Mau radikal ke, mau syiah, mau sufi, mau tarekat, mau apa. Mereka bawa ayat-ayat Allah. Kalau tidak dibawa kepada pemahaman para sahabat, dia tetap kesesatan dan kebodohan. Orang-orang yang zikir mutar-mutar kepala, lihat enggak? La ilaha illallah. Ya kan? Apa dalilnya? Dalilnya cukup satu. Ini kan baik. Ada yang berani membantah la ilaha illallah tidak baik enggak? Enggak ada. Kita jawab, Mas, yang kita ingkari bukan yang Anda ucapkan. Tapi cara Anda mengucapkannya itu yang kami ingkari. Jelas enggak? Yang Anda ucapkan itu apa? Tahlil. Tapi begitu Anda gunakan cara Anda untuk menenangkan diri, maka itu yang diingkari. Sekarang kalau Anda sholat subuh 4 rakaat. Allahu Akbar 4 rakaat. Apa yang antum ingkari? Sholatnya apa rakaatnya? Rakaatnya. Kalau antum ingkari sholatnya bisa kufur. Anda berzikir nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang antum ingkari yang mana? Caranya, bukan subhanallahnya. Begitulah cara kita memahami agama ini. Demikian juga tadi. Yang kita ingkari bukan ayat Allahnya, tapi pemahamannya. Baru dikatakan kebenaran. Thayyib. Wa tawassaw bis sabri. Setelah kita membawa kebenaran, tentu yang kita butuhkan apa? Sabar. Karena ujiannya berat tadi. Ujiannya diajak atau dibuli. Yakni atas segala macam cobaan, takdir serta gangguan yang dilancarkan bagi penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau sudah berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling utama dia butuhkan adalah akhir ayat ini. Ana mau nanya ke antum, perbedaan Nabi SAW setelah diutus dan sebelum diutus. Sebelum Nabi diutus, pernah enggak Nabi menyembah berhala? Enggak pernah. Ada sesekali beliau ingin berangkat ke Ka'bah bersama anak-anak muda, ngumpul-ngumpul. Tapi begitu dia mau berangkat, dipalingkan ke acara nikah. Sampai ke acara nikah beliau tidur. Pernah kan saya diceritakan itu? Itu 2 kali itu. Dia tidur ke acara nikah karena tidak mau dengar musik. Itu menunjukkan musik sudah ada sejak dulu enggak? Oh ada, itu ada gambus tuh. Ya ada gambus. Kesana tidur dia. Nggak dengar musik, nggak main berhala. Sebelum itu dia beribadah nggak Nabi Muhammad? Beribadah kepada Allah tapi dengan cara naluri dia beribadah. Bahkan dia mengatakan dengan cara ibadahnya Nabi sebelumnya. Tapi selama dia tidak menyembah berhala sebelumnya, pernah dengar sejarah beliau dimusuhi enggak? Enggak, bahkan beliau dipercaya, dititipkan harta kepada beliau oleh orang-orang Mekah. Tidak pernah orang-orang Mekah menyuruh beliau, kau harus sembah berhala kami ya Muhammad. Tidak pernah kan? Tapi kapan beliau dimusuhi? Setelah ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini menunjukkan ujian itu menerpa kita ketika kita sudah mulai naik tingkatan ini. Tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah tekankan perintah itu setelah Allah menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah.
Contoh dalam surat Ali Imran. Allah katakan begini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Saya akan bacakan semua ayatnya. Dan saya akan sambung dengan ayat setelahnya. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, yaitu nikmat persaudaraan. Yang mana sebelumnya kalian orang-orang yang saling bermusuhan, lalu Allah lembutkan hati kalian dan kalian jadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Padahal dulu kalian di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Lihat, ada perintah untuk apa? Berpegang dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Setelah ayat ini Allah memerintahkan apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Bagaimana bentuknya? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Itu yang beruntung. Apa amar ma'ruf nahi munkar yang melembutkan hati para sahabat dulu? Kan Allah katakan tadi, mereka lembut hatinya lalu bersatu. Dengan apa? Dengan mengajak kepada tauhid, mencegah kesyirikan. Sebelum itu, sebelum dua hal ini, yaitu mendakwakan tauhid dan mencegah kesyirikan, tidak akan lembut hati manusia. Tidak akan lembut. Sehebat apapun akhlak kita bagusnya, kalau tauhid kita tidak bagus dan syirik masih ada dalam hati kita, pasti menjadi orang yang paling bejat. Atau minimal mati dalam keadaan kufur. Atau setidaknya mati dalam keadaan tidak diridhai Allah. Mana contoh? Uqbah bin Abi Mu'id. Tahu Uqbah bin Abi Mu'id enggak? Dia termasuk orang kafir yang dermawan kepada Nabi. Baik, dermawan, saling mengajak Nabi makan di rumahnya. Itu namanya Uqbah bin Abi Mu'id. 6 tahun atau 5 tahun orang kafir memusuhi Nabi, dia tidak pernah memusuhi Nabi. Tapi karena dia tidak bertauhid kepada Allah, sifat baik ini menjadi sifat orang yang paling menyakiti Nabi. Ketika suatu hari dia panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, makan di rumah saya yuk. Datang Nabi. Lalu Nabi melihat hidangan itu, Nabi tidak mau makan. Kenapa enggak makan ya Muhammad? Karena aku tidak mau makan makananmu sebelum engkau mengakui agamaku sebagai agama yang benar. Maka Uqbah bin Abi Mu'id mengatakan, iya, agama kamu yang benar. Akhirnya Nabi makan. Berita itu tersebar kemana-mana bahwa dia berpindah agama. Meninggalkan agama nenek moyang, mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, dia pun didatangi oleh temannya dari Syam. Dan temannya ini memboikot dia. Ketika temannya memboikot dia, memboikot Uqbah, maka Uqbah bertanya kepada temannya ini, kenapa engkau memboikot aku? Kata Uqbah bin Abi Mu'id. Kata orang itu, karena kau berpindah agama Muhammad. Akhirnya diceritakan kronologisnya bahwa itu hanya pengakuan saja. Saya tidak berpindah agama, kata Uqbah. Kata temannya, kalau begitu buktikan. Dengan cara menyakiti Muhammad dengan cara yang sangat sadis. Maka Nabi ketika sujud, Uqbah yang baik tadi menginjak tengkuk beliau sampai beliau tidak bisa bernapas. Dari mana buruknya akhlak itu? Dari tauhid yang tidak ditanamkan dalam hatinya dan kesyirikan yang tidak dihapus dari hatinya. Maka dia tidak menjadi lembut. Oleh karenanya para sahabat itu lembut dengan apa? Tauhid dan jauhi kesyirikan. Maka oleh itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yang paling penting adalah belajar tauhid dan mengingkari kesyirikan. Ya. Dan itu dakwah yang paling mulia yang diajak oleh para nabi dan rasulnya. Nah, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan pada siang hari ini. Kesimpulan daripada pembahasan ini, yang pertama, pentingnya menjaga waktu. Karena Allah bersumpah dengan apa? Waktu.
Pertama, pentingnya menjaga waktu. Yang kedua, sesungguhnya pada asalnya manusia berada dalam kerugian. Yang ketiga, yarhamukallah, banyaknya orang tidak menunjukkan akan kebenaran suatu ajaran. Banyaknya orang yang mengikuti suatu ajaran tidak menunjukkan benarnya sebuah ajaran. Kenapa? Karena asalnya manusia itu berasal dalam kerugian. Hukum asalnya. Yang keempat, orang-orang yang tidak merugi adalah mereka yang memiliki 4 sifat dalam ayat ini. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kemudian yang terakhir, dan ini terakhir dari saya walaupun makna ayat ini sangat luas. Yang terakhir, sabar itu terjadi pada 3 keadaan. Sabar terjadi pada 3 keadaan. Yang pertama, sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi apa? Ujian. Itu menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Itu sabar yang pertama. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan. Karena menjalankan ketaatan itu ujian juga, maka harus sabar menjalankannya. Yaitu istiqomah maksudnya. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Sabar di dalam menjauhi apa? Maksiat. Karena ada orang yang bisa sabar taat, tapi belum tentu sabar meninggalkan maksiat. Ada enggak? Ada ikhwan. Ya, orang sholat, orang puasa tapi masih berzina. Ada enggak? Ada. Ya, dan itu kesabaran yang paling tinggi. Sabar meninggalkan apa? Maksiat. Karena di situ ada dorongan nafsu, ada bisikan setan, ada segalanya karena maksiat. Jangankan meninggalkan zina, orang meninggalkan rokok aja tidak sabar orang. Ya kan? Selesai makan jengkol, makan apa, kan gitu kan? Ya enggak? Asam mulutnya. Sebenarnya asam mulut itu sebenarnya normal sebenarnya. Tubuh dia lagi bekerja untuk apa? Untuk menormalkan tubuhnya. Tapi dia tidak tahu, tidak sabar dia. Rokok lagi. Sudah begitu jadi ahli hisab sebentar lagi. Ya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jagalah kami dari api, kan itu doanya. Tapi dia makan api, itu masalahnya. Itu menunjukkan dia tidak sabar, meninggalkan maksiat. Kan arti doa itu begitu kan? Jagalah kami dari api. Dianya makan api. Oke, sekira cukup. Ada pertanyaan silakan. Bagi akhwat yang akan bertanya mohon untuk ditulis di kertas ya. Tafadhal ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ini luar dari ini Pak. Enggak apa-apa. Dari acara itu sekarang ini sedang ada diramaikan masalah wali. Wali, nasyaallah. Nah, wali itu katanya puasanya tidak makan tidak minum sampai beberapa bulan. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam itu harus buka puasa kalau maghrib. Iya. Hukumnya kalau tidak buka puasa udah haram. Iya. Nah, itu banyak yang pro, ada juga yang tidak pro. Baik, barakallahu fikum, jazakallah khair. Kedua,
Satu dulu ya, satu dulu. Anak ingat pertanyaan antum yang kedua nanti. Dengar dulu jawaban yang pertama. Ya, silakan. Di dalam kitab usul sunnah, usul sittah, di usul yang keempat, dari usul sittah itu ada usul yang keempat. Bukan. Usul yang kelima. Bayanullahi li awliyaihi. Allah menjelaskan tentang wali-walinya dengan jelas. Wal mutasyabbihina bihim walaysa minhum, dan orang-orang yang mirip wali Allah padahal bukan wali Allah. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafian. Allah menjelaskannya dengan gamblang. Wa yakfika fi hadza, cukup bagi engkau untuk menjelaskan wali Allah itu ayatun min surati Ali Imran, satu ayat dalam surah Ali Imran. Baru kita bisa bedakan nih, ini wali Allah atau wali setan nih. Kan perbedaan antara wali Allah dan orang munafik yang seakan-akan wali Allah. Bagaimana perbedaannya? Kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Sittah, yakfika ayatun min surati Ali Imran. Cukup bagimu membaca ayat dalam surah Ali Imran. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kamu cinta Allah berarti dia wali Allah kan? Wali Allah itu orang yang ngapain dia? Cinta kepada Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Berarti apa tanda wali Allah? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Niscaya Allah akan membalas cintamu dan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, puasa tidak buka-buka 10 hari itu mengikuti siapa? Mengikuti setan. Dan saya pernah meruqyah seorang ibu-ibu yang bertapa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Dan dia sholat juga ruku sujud seperti kita ibu-ibu ini. Dan dia cerita sendiri, saya meriwayatkan langsung dari orangnya. Dan riwayatnya tidak terputus. Ya, sahih. Ya. Apa kata ibu-ibu itu? Saya puasa 3 hari 3 malam tidak makan, mampu memang. Kemudian saya disuruh sholat, setiap waktu sholat saya sholat. Tapi yang berdiri depan saya wanita cantik, itulah Nyi Roro Kidul. Siapa ya? Nyi Roro Kidul. Dan berbuka tidak boleh berbuka dengan makanan nasi saja, tidak pakai nasi, tapi pakai air. Diminum air itu setelah menyembelih ayam yang hitam semua tubuhnya. Entah ayam cemani ke, cimanok ya, ayam cikampek juga enggak apa-apa. Disembelih, dipotong sama dia. Ketika dia sembelih ayam itu, yang pertama kali rusak tubuhnya anak bungsunya. Ternyata itu tumbalnya. Jadi wali setelah itu, wali tapi wali setan. Yang akhirnya juga datang kepada saya untuk diruqyah. Setelah itu saya ruqyah. Wali diruqyah, bayangkan tuh. Ini wali setan namanya. Wali setan. Dan dia cerita semua tuh kronologi kenapa dia seperti itu. Karena saya katakan, Anda bukan hanya kerasukan jinnya, tapi Anda murtad, syahadat ulang. Kalau dikatakan wali, wali siapa tuh? Wali setan. Wali nikah aja tidak masuk. Masa wali nikah harus puasa 10 hari 10 malam dulu baru jadi wali? Tidak perlu. Ya. Yang lebih parah lagi sekarang, walinya wali apa? Wali gila. Makanya Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, beliau membagi akal menjadi 2. Akal yang membedakan orang gila dan orang waras, dan akal yang membedakan mana pengikut kebenaran dan orang yang tidak mengikut kebenaran. Akal wahyu namanya. Sekarang orang-orang yang sesat agamanya mengangkat orang gila yang sebenarnya sebagai wali. Kedua-duanya sebenarnya kehilangan akal. Walinya kehilangan akal yang zat akal, pengikutnya kehilangan pemahaman yang benar. Sehingga orang gila jadi apa? Wali. Ya, maka itu kesesatan semuanya. Ya, kesesatan. Orang wali Allah itu mengikuti Rasul. Kalau kita tidak mengikuti Rasul, tidak menjadi wali Allah. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika
Beliau menjelaskan wali Allah, simpel penjelasannya. Ketika beliau jelaskan wali Allah, simpel sekali. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis yang sahih, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang musuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Kan ada di situ. Ibnu Hajar mengatakan siapa wali Allah di sini? Al-alimu billah. Orang yang berilmu tentang Allah. Tauhidnya, namanya, sifat-sifatnya, syariatnya. Kalau tidak begitu, maka sekali lagi bukan wali Allah. Tapi itu penjelasannya, kaedahnya. Fadhal yang kedua. Jangan lupa pertanyaan yang kedua. Yang kedua gini Pak. Riba. Itu kalau yang kedua itu kalau orang meninggal kan waktu dimakamkan di dalam liang lahat itu diajankan dulu. Itu memang ada peraturannya begitu. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Dalilnya tidak ada sama sekali. Dalil azan di kuburan tidak ada. Dalil yang qat'iyah, yang jelas tidak ada. Yang dipakai oleh mereka adalah dalil azan melahirkan. Lalu mereka mengkiaskan. Kalau datangnya saja diadzankan, maka perginya diadzankan. Kias enggak itu? Tapi kiasnya berbeda. Orang yang hidup menerima azan pantas enggak? Karena dia wajib sholat. Diajarkan dulu tuh. Kalau mau dikatakan hadis itu sahih. Walaupun hadis itu pada akhirnya Syekh Albani mendhaifkan hadis tentang adzan kepada bayi. Sebelumnya beliau hasankan. Sebelumnya Syekh Albani meneliti hadis itu hasan, hadis tentang adzan ke telinga bayi. Tapi setelah itu Syekh Albani memutuskan diteliti ulang ternyata hadisnya dhaif, ada cacatnya. Oke, kita anggap sahih. Seperti yang mereka inginkan. Beda antara mengadzankan bayi dengan mengadzankan mayit. Mayit ada syariat sholat enggak? Wajib enggak dia beribadah? Enggak wajib. Coba bayi orang mati di waktu duha, adzannya pakai corong ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nanya, udah adzan zuhur? Itu adzan di kematian tuh. Dan biasa di kampung saya itu sekarang udah pakai corong, pakai mic adzannya. Dan adzannya itu dari rumah saya ke tempat kuburan itu kurang lebih 2-3 kilo. Kedengaran di rumah saya. Pakai mic. Itu menunjukkan bahwa bid'ah yang mereka lakukan ini berkembang seiring berkembangnya zaman. Saya khawatir sholat tarawih di tahun-tahun yang akan datang akan ada qomatnya. Ya kan? Karena menganggap semuanya baik. Dan itu tidak ada contoh yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan mau bertanya Ustaz. Seandainya ada 2 tukang ayam, yang satu muslim dan yang satunya non muslim. Terus saya membeli ayam di tukang ayam non muslim. Alasannya karena jauh lebih murah ditimbang dan timbangannya jauh lebih banyak pas dibandingkan penjual ayam muslim. Pertanyaan saya, apakah saya salah? Anda salah dan yang muslim itu juga salah. Ya. Salah mencurangi apa? Timbangan. Anda salah. Beli ayam kepada orang Islam kalau penyembelihannya itu dilakukan masing-masing. Faham kan? Faham enggak? Jadi orang Islam sembelih ayam, Konghucu sembelih ayam kemudian jual masing-masing. Haram membeli ayam kepada orang musyrik. Tapi ahlul kitab boleh. Ahlul kitab boleh, Nasrani atau Yahudi. Tapi musyrik tidak boleh. Entah itu Hindu, Buddha, Konghucu, tidak boleh. Beli daging yang sembelih oleh mereka. Tapi kalau daging yang dijual orang-orang itu, disembelih oleh orang Islam, lalu mereka menjadi tangan kedua yang menjual, maka Anda cari harga yang lebih menguntungkan Anda. Karena kita bermuamalah dunia ini. Membeli kepada non-muslim. Tidak mengapa, tidak masalah. Tidak salah. Karena Anda mencari apa? Kemurahan. Yang murah agar Anda beruntung. Dan bagi muslim ini dikasih tahu, dinasihati. Jangan curang. Jangan curang. Karena orang Islam juga ada yang curang. Kalau dinasihati, mudah-mudahan mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling salah ini yang menimbang. Kalau ayamnya sekali lagi disembelih oleh orang Islam, non muslimnya hanya sebagai apa?
pedagang, maka beli di dia tidak mengapa, tidak salah. Ya. Ustadz, apakah boleh apa ini? Apa ini? Merayakan gitu ya. Merayakan tahun baru Islam Muharram. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Mau tahun baru Islam, tahun baru Masehi, semua itu tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan hari raya kita ada berapa? 2. Ya, bagaimana merayakan, mengadakan bazar jualan untuk jualannya, sama saja kalau merayakannya seperti itu tidak boleh. Karena Anda merayakan sesuatu yang tidak diajarkan. Merayakan ibadah enggak? Tanya kepada orang yang merayakan, ibadah atau tidak? Ibadah, berarti butuh contoh. Kalau mereka katakan bukan ibadah, ngapain? Sia-sia dong. Sia-sia, tidak usah diadakan merayakan tahun baru. Tapi ingin berjualan gitu aja. Jangan diiming-imingkan dengan apa? Dengan agama dan tahun baru. Pokoknya kita mau ngadakan jualan nih, kita jualan aja. Jangan diembel-embeli dengan merayakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya adik perempuan dan meninggal dunia, punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Adik saya punya warisan dan orang tua suaminya mau menikah lagi. Apakah suaminya berhak mendapatkan warisan? Terima kasih. Saya ulangi ya. Saya punya adik perempuan dan telah meninggal dunia. Punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Oh, suaminya mau menikah lagi. Apakah suaminya berhak dapat warisan? Berhak. 1/4. 1/4 dari harta istrinya. Udah ceramah di luar kalian berdua. Ya. Jadi suami dapat seberapa? Alasannya karena ada anak. Kalau tidak ada anak dapat seberapa suami? Setengahnya. Apakah kalau dia menikah lagi tetap dapat? Tetap. Mau dia nikah 4 lagi tetap dapat. Iya, tetap dapat. Udahlah ibu-ibu kalau sudah meninggal tidak usah cemburu lagi. Masa meninggal masih cemburu juga gitu. Ya. Suaminya menikah dapat warisan. Masa tidak dikasih warisan gitu? Tetap dikasih warisan. Jelas? Seberapa dapat tadi? 1/4. Sisanya untuk siapa? Anak-anaknya semuanya. Dan setelah disisakan, laki-laki dibagi berapa harta itu? Dibagi 5 dulu. 2 kan laki-lakinya. Harta tersisa itu dibagi 5. 2 buat laki-lakinya. 1 buat perempuannya. Jelas? Iya, 1/4-nya dikeluarkan dulu. Sisa dari 1/4 itu yang dibagi. Masih mau ditanyakan lagi? Ya kan suaminya belum mati. Suami yang meninggal. Harta istrinya kan di sini. Ya harta istrinya. Mungkin istrinya dulu anak orang kaya, dapat warisan dari orang tuanya, ya. Lalu dia wafat. Maka yang mewarisinya anak dan suaminya. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup. Fadhal. Berarti 3 kali sudah. Istri sambungan, istri kedua, dapat nggak dari istri pertama?
Iya. Iya dapat. Iya dapat 1/8 dari harta bapak, bukan dari istri yang pertama. Kan bapak bilang tadi ini istri bapak nih. Yang pertama meninggal, bapak punya anak juga, dapat warisan dari istri pertama. Nikah lagi dengan yang kedua. Ya sepincalan yang bapak duluan diambil oleh Allah, maka istri kedua dapat 1/8 dari sini. Karena bapak punya anak. Baik anak dari istri pertama atau dengan dia, yang jelas bapak punya anak kandung. Jelas? Taib, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.